U19 versus Arab Saudi. Agresivitas Garuda Muda berbuah 3 gol. Timnas Indonesia U19 memetik hasil imbang ketika berhadapan dengan Arab Saudi. 3 gol Arab Saudi dicetak oleh Khalil Ibrahim di menit 27 lewat adu penalti. Muhammad Khalil Maron menit 33 melalui tendangan penalti, dan Esa Khalil di menit 37. Sementara 3 gol Garuda Muda yang mampu menyamakan posisi terciptanya dari aksi Ivan Jauhari di menit 45, Sadam Emarudin 58, dan Brave Fatari di menit 90. Skuad Garuda Muda tercatat melakukan 20 berhasil dari babak pertama hingga kedua. Permainan agresif tersebut sempat dibayar mahal. Barisan pertahanan Timnas Indonesia U19 tampak keteteran dalam transisi. Tak jarang, penampilan ngotot Garuda Muda dimanfaatkan para pemain Arab Saudi dalam skema serangan balik. Serangan yang dilancarkan Arab Saudi kemudian berbuah sejumlah peluang emas hingga menghasilkan 3 adu penalti. The 2 from 3 penalti yang diberikan sang pengadil lapangan setelah bek Timnas Indonesia U19 melakukan handball di kotak terlarang. Sementara 1 penalti lagi tercipta karena Birlian Aldama melanggar salah satu pemain Arab Saudi di kotak 16. Pada penalti pertama, Garuda Muda sempat diselamatkan tiang gawang. Akan tetapi, keberuntungan itu tidak berlaku 2 kali. Kiper Timnas Indonesia U19, Muhammad Adi Satrio, 2 kali memungut bola dari gawangnya setelah pemain Arab Saudi sukses menuntaskan adu penalti kedua dan ketiga. Keunggulan 2-0 belum membuat pasukan Arab Saudi merasa puas. Mereka menambah keunggulan menjadi 3-0 kala babak pertama tinggal menyisakan 8 menit. Tertinggal 0-3 tak membuat skuad asuhan Sintayong mengendurkan permainan. Mereka berusaha mengganggu penguasaan bola Arab Saudi untuk menciptakan peluang. Permainan agresif David Maulana CS kemudian baru berbuah hasil pada penghujung babak pertama. Irfan Jauhari berhasil membobol gawang Arab Saudi menggunakan umpan silang Witan Sulaiman. Daya tarung Garuda Muda pun kembali membuahkan hasil pada menit ke-58. Kali ini, Sadam Emarudin Ghaffar yang menjadi aktor utama di balik gol kedua Timnas U19. Dia mencetak gol setelah memanfaatkan umpan silang mendatar dari sisi kanan penyerangan Timnas U19. Ketika injury time memasuki babak kedua, permainan agresif Timnas Indonesia U19 kembali membuahkan hasil. Brave Fatari sukses menyamakan kedudukan menjadi 3-3 pada menit ke-90 tambah 2 menit. Sintayong datangkan tim analisis baru untuk Timnas Indonesia U19. Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan, benar-benar mendukung penuh kinerja Sintayong bersama Timnas U19 Indonesia. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu menyetujui permintaan Sintayong untuk mendatangkan tim analisis. Tim analisis yang tidak disebutkan namanya itu sempat bekerja sama dengan Sintayong di Timnas Korea Selatan pada Piala Dunia 2018. Berkat kehadirannya, Timnas Korea Selatan saat itu membungkam Timnas Jerman dengan skor 2-0. PSSI memang meminta Sintayong untuk memenuhi target yang diminta. Di Piala Dunia U20 2021, menjadi tuan rumah, Sintayong harus membawa Timnas U20 Indonesia lolos dari babak penyisihan grup. Saya minta kepada Sintayong benar-benar untuk memaksimalkan, ungkap Iwan Bule. Dia kemarin mendatangkan 1 tambahan analisis waktu di Timnas Korea Selatan melawan Jerman di Piala Dunia 2018. Ini tambahan untuk kita, ucap Iwan Bule. Sebelum tampil di Piala Dunia U20 2021, Timnas Indonesia U19 harus berlaga di Piala Asia U19 2020 di Uzbekistan. Jelang tampil di laga tersebut, Timnas U19 Indonesia saat ini tengah melakukan pemusatan latihan di Kroasia sejak akhir Agustus 2020. Selain berlatih, Timnas U19 Indonesia juga mengikuti mini turnamen melawan Bulgaria, Arab Saudi, dan tuan rumah Kroasia. 2 pertandingan dalam mini turnamen itu sudah dilakukan Timnas Indonesia dengan hasil menelan kekalahan dari Bulgaria dan Kroasia. Tersisa Arab Saudi yang akan dihadapi Bagas Kava dan kawan-kawan. Setelah itu, tim Merah Putih akan beruji coba melawan Qatar, Bosnia, Herzegovina, dan Dinamo Zagreb. Seusai TJ di Kroasia pada akhir September,
Timnas Indonesia U19 berencana langsung bertolak ke Uzbekistan. Namun jika Piala Asia U19 2020 batal terlaksana karena pandemi COVID-19, Timnas U19 Indonesia langsung melanjutkan TJ ke luar negeri. Sejauh ini, PSSI sudah berkomunikasi dengan Spanyol, Portugal, dan Turki untuk menjadi tempat latihan Timnas U19 Indonesia. Dari ketiga negara itu, baru Turki yang merespon dengan bersedia wilayahnya sebagai tempat berlatih anak asuhan Sintayong. Timnas U19 Indonesia ini khususnya akan bertanding di Piala Dunia U20 2021. Kami ingin memberikan yang terbaik buat negara. Terima kasih karena Presiden, Menpora, mengizinkan sehingga mereka bisa berangkat TC ke negara yang betul-betul luar biasa sepak bolanya. Ucap Iwan Bule. Pemain Timnas U19 Indonesia yang berlatih hingga pingsan justru paling benar menurut Sintayong. Untuk terus meningkatkan fisik pemain Timnas Indonesia U19, Sintayong justru menilai pemain yang mendorong batas kemampuannya bahkan hingga pingsan adalah metode yang benar. Setelah tumbang dari Bulgaria 0-3, Sintayong melakukan evaluasi kepada anak asuhnya. Masalah stamina pemain menjadi bahasan utama pelatih asal Korea Selatan itu. Maklum, Timnas Indonesia U19 sejatinya mampu menahan Bulgaria 0-0 hingga menit ke-77. Namun akhirnya, kehilangan konsentrasi dan kebobolan 3 gol dalam 6 menit. Sintayong dibantu oleh JJ, penerjemahnya, mengevaluasi para pemain pasca laga melawan Bulgaria. Misalnya capek, stamina turun, paksa harus sampai nangis juga, ungkap Sintayong. Kemarin ada rasa nafas sudah di sini, tenggorokan. Seperti mau pingsan gak? Tanya Sin kepada Timnas Indonesia. Rasa itu yang harus tetap ada. Lebih penting kita naikin nafas hingga kehabisan ketimbang kita latihan fisik seperti ini, imbuhnya. Sintayong menuntun para pemainnya terus mendorong batas kemampuan mereka. Salah satu pemain yang sempat pingsan di sisi latihan itu adalah Sadam Emrudin Ghaffar. Akan tetapi, Sintayong justru menganggap Sadam melakukan instruksinya secara benar. Nafas udah sampai kehabisan. Sepertinya Sadam waktu itu jogging terus pingsan. Bukan mengatur nafas untuk main 90 menit, tetapi main 10 menit saja tapi maksimal, dengan terus mendorong batas kemampuan tubuh, ungkapnya. Menurut Sin, para pemain tidak memaksimalkan stamina mereka di laga kontra Bulgaria. Tentang kemarin habis latihan itu, kami bicara dengan pemain. Seharusnya fisik pemain tidak bisa bermain untuk 90 menit, ungkap Sintayong. Tapi kita bisa lihat, mereka kemarin bermain 90 menit semua. Artinya mereka coba mengatur sendiri nafas mereka, tambahnya. Sintayong ingin memaksimalkan fisik setiap pemainnya. Maka seharusnya para pemain mengeluarkan tenaga tanpa berpikir bakal menjalani 90 menit. Seharusnya mereka kehabisan nafas saat bermain, walaupun 10 menit, atau babak pertama saja mereka bermain. Seharusnya mereka memaksimalkan nafas mereka. Tetapi yang terjadi, pemain mengatur nafas mereka sendiri untuk bisa bermain selama 90 menit. Jadi seharusnya pemain bisa bekerja sama dan memaksimalkan dirinya dan mengerti sampai menit keberapa mereka bisa bermain. Baru setelah itu, kita bisa atur tempo permainan kita. Dan pelatih bisa membuat taktik yang lebih baik berdasarkan kemampuan pemain. Jadi pesan saya kemarin adalah, jangan pernah mengatur nafas sendiri untuk dapat bermain 90 menit. Tambahnya. Pada laga kedua, Timnas U19 Indonesia juga harus kalah dengan skor 1-7 dari Kroasia. Pasca dua laga tersebut, skuad Sintayong menjalani latihan pemulihan. Hari ini kami hanya 1 kali latihan saja dengan menu recovery, terutama untuk pemain yang kemarin tampil melawan Kroasia. Untuk pemain yang tidak tampil atau menit bermainnya tidak lama, kami memberikan materi latihan seperti biasanya, tambahnya. PSSI, ada pemain senior tim